Aku dikutuk jadi babi pas lagi sholat. Ya Allah, kok ada babi? Ustadz Kemal, Bang Mimo, ada babi hutannya di rumah saya. Babi hutan. Kita tangkap dulu, nanti dibawa ke petugas. Di dalam sana, saya kunci dari luar. Mama tolong! Kok suara babinya jadi suara orang? Sebenarnya tadi aku lagi sholat sama anakku. Tiba-tiba dia hilang dan ada babi. Ada yang gak beres. Hah? Kelamaan mikir. Sini, aku tangkap aja babinya. Dapat sekarang. Aku mau potong dan mau jual dagingnya. Mama tolong! Pak Ustadz, dengar nggak? Saya dengar suara Clara anak saya di dalam warung itu. Jangan-jangan. Tunggu. Babi itu anaknya si ibu ini. Maksud Oh, curiga. Babi itu jelmaan anak saya. bocah ini, dia kan yang kemarin. Aku jualan daging babi dan bocah itu tiba-tiba aja datang. Daganganku. Haram tahu. Dosa paling besar itu makan daging babe. Sok-sokan ngomongin dosa, padahal sendirinya aja mabok. Aku sumpahin kamu jadi babi. Akhirnya aku jadi manusia lagi. Clara! Jangan jadi babi lagi ya, nak. Jadi doaku beneran dikabulin Tuhan. Kamu istirahat dulu. Besok kita bahas kelakuan kamu. Kutukanmu belum selesai. Anakku dikutuk jadi babi tiap malam. Ini, nak, daging babinya. Mana daging babi yang kamu bilang? Wah, gede juga. Berapa kilo ini kalau dijual? Tunggu, ini bukan babi biasa. Ini Clara. Clara lagi. Kirain babi beneran yang bisa dijual. Bang, kemarin kan kamu udah maafin Clara. Makanya dia balik jadi manusia normal. Tapi tadi malam dia balik jadi babi lagi. Pasti gara-gara kamu nggak maafin dia. Aku sudah maafin dia kok. Beneran. Tapi bohong. Sebenarnya aku memang mengutuk dia. Apa maumu? Nggak puas untuk aku jadi babi kemarin? Siapa bilang cuma kemarin? Kutukan itu belum hilang. Kalau mau bebas, mahal harganya. Heh, penjual daging babi aja banyak gaya. Kamu pikir customer kayak gitu? Justru itu, aku nggak terima. Pekerjaanku sebagai penjual babi dan pemakan babi dihina segitunya. Kamu pikir aku nggak sakit hati, ha? Ya udah, kamu mau apa? Aku mau kamu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan babi. Tapi itu kita bahas besok. Waktu kamu udah berubah jadi babi lagi. Sekarang aku tinggal ambil keuntungan dari kepanikan mereka. Akhirnya, karena balik lagi ke tubuhnya. Sekarang gimana dong? Ustadz Kemal mana? Dia lagi dinas karab. Tapi tenang, saudaraku bisa bantu. Dia harus buat persembahan. Semua orang di dunia ini harus makan babi. Baru kutukannya bakal hilang. Apa? Aku seraput-raput ngelakuin itu. Ini kutukan apa emang ada yang mau ambil untung? Nggak harus seluruh manusia di dunia. Bisa perwakilan. Orang kaya, orang miskin, orang pendosa, dan orang yang taat agama. Itu semua sudah mewakilkan seluruh umat di dunia. Gimana caranya coba? Maksa orang taat agama tapi makan babi. Tapi ada baiknya kita turutin aja. Biar kutukan ini hilang. Nah, nggak usah lama-lama. Buruan tanda tangani surat perjanjian melaksanakan tugas. Biar saudaraku yang dukun ini bisa nyiapin ritual buat sembuhin dia. Astagfirullah. Ada yang gak beres di kampung. Aku harus buru-buru pulang ke tanah air. Sekarang tugasmu, tawarkan semua daging ini ke setiap orang yang pernah kamu temui. Gampang kan? Tinggal bagiin daging sapi impor. Kenapa ada dukun di sini? Rumah ini kan isinya keluarga muslim. Ustadz Kemal, kamu udah pulang? Ayo duduk, aku buatin makan. Makan dulu Ustadz, pasti capek perjalanan jauh. Terima kasih sudah menjamu saya. Tapi setelah ini, saya perlu bicara empat mata sama kamu soal dukun itu. Semoga Ustadz Kemal nggak sadar kalau itu daging Makan daging babi, dapat 10 juta. Jangan dimakan. Mama, kok diambil? Ini daging babi, haram. Enggak apa-apa bu, dosa mah bisa tobat. Yang penting saya dapat uang. Ambil aja uang ini, beli makanan yang halal. Kok dosa sih, Ma? Anakku dikutuk jadi babi.
Saya tahu, kamu tadi ngasih saya daging babi karena diperintah dukun itu kan. Yang kamu lakukan itu syirik. Apa? Berarti saya murtad dong. Kalian harus bertobat. Suruh anakku Clara ikut serta. Yes, jadi orang lagi. Clara, kita harus batalin perjanjian ini. Enak aja dibatalin. Mama nggak tahu sesulit apa nyari tumbal buat makan babi. Astagfirullah, udah berapa banyak kamu tipu? Banyak. Besti mabukku. Mau cobain daging premium gratis? Mencurigakan. Ini babi ya? Haram dong. Gak mau ah. Dasar munafik. Mabuk mau. Giliran makan daging babi nggak mau. Sadar diri dong. Apa bedanya lu sama gue dan teman-teman yang lain? Lu kali yang munafik. Pendeta yang baik hati, sudahkah kau menerima daging babiku? Maaf Pak, aku tahu kelakuan jelek kamu, jadi kamu nggak tertarik. Apa hubungannya kelakuanku dengan daging babi? Bukannya kalian juga makan daging babi? Bisa aja daging babi itu bukan daging potong, tapi daging persembahan setan. Kalau gitu, sama aja haram. Aku udah bujuk semua orang, tapi nggak ada yang mau. Sesulit itu aku. Mama nyuruh berhenti gitu aja. Itu tanda. Kamu harus berhenti cari jalan pintas. Kamu harus masuk ke pesantren Ustaz Kemal. Kalau begini caranya, aku nggak akan bisa balik jadi manusia. Kutukan ini kan dendam si penjual babi itu. Di sini juga ada piket masaknya. Seusai sholat subuh. Pak Ustadz, boleh saya bantu masak sebagai bentuk tobat saya? Boleh Clara. Itu tanda bagus. Cuma ini satu-satunya cara aku bisa lanjutin persembahan. Hari ini seluruh peserta pesantren pesta daging babi. Lempar dia pakai daging babi ini. Haram! Dia udah nggak izin makan kita. Usir dia dari sini, Ustadz. Aku didemo anak pesantren karena masukin daging babi ke makanan mereka. Sayangnya aku ketahuan sama santri paling galak di pesantren. Aduh hai, enaknya babi sayur. Babi sayur? Kamu masukin daging babi? Anu, Ngaku, daging apa itu? Kamu sengaja masukin barang haram itu? Iya. Pak Ustadz, tolong, ada penjahat. Sudah, kembali ke asrama. Dia biar saya ngurus. Nggak bisa Pak, dia udah keterlaluan sama kita. Kita harus kasih dia pelajaran. Pak Ustadz jangan bela dia. Dia itu mau menjerumuskan kita ke ajaran sesat. Bisa aja, daging babi itu bukan daging babi biasa. Dia betul Pak. Kalau daging potong biasa, mungkin dia cuma salah beli. Tapi kalau daging buat ritual, gimana? Betul itu Clara. Kamu bukan salah beli daging. Tapi, apa daging itu buat ritual? mau daging potong, mau daging ritual, mau daging babi, ini kan penting daging. Kalian dikasih makanan bergizi malah nolak. Gini aja. Saya udah putusin hukuman yang tepat untuk Clara. Clara, besok kita jalan kaki ke desa sebelah lewat hutan, sambil puasa dan bersikir. Dapat hukuman merantau sambil bertobat. Itu sih berat banget. Kami setuju Pak Ustadz. Apa? Aku nggak mau pakai jalan kaki segala. Beda protes Clara. Ini peta buat kamu sama Ustadz Kemal. Kalian butuh, karena hutan di sana berbahaya. Nggak usah sepeduli. Dibantuin malah ngelunjak. Ya terserah sih, kalau mau tersesat dan dimakan binatang buas. Yang jelas, kasih peta itu ke Ustadz Kemal. Beliau harus pulang dalam keadaan sehat. Kalau Ustadz Kemal mati dalam hutan, aku bebas bagian daging babi lagi dong. Aku sabotase aja peta ini. Clara, sambil jalan kita zikir ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harusnya kita belok kiri. Tapi kok Kebetulan udah mulai gelap. Waktunya menjalankan rencana. aneh. Harusnya kita udah sampai dari tadi. Clara, kamu di mana? Waktunya kamu mati. Pas nyamar jadi babi, aku ditembak Pak Ustadz. Kenapa semua rencana aku berantakan? Sebelumnya, aku berniat ninggalin dia sendirian di hutan dan bawa kabur petanya. Sialan, aku nggak sadar kalau kamu diikat. Tali itu kupasangi doa. Dan kamu gak akan bisa kabur terlalu jauh. Palingan cuma 10 meter. Sialan, gimana caranya aku lepas dari dia? Gawat, mana bentar lagi gelap. Kalau aku jadi babi sekarang, makin gak bisa kabur aku. Sampai akhirnya, aku dapat ide licik lain menggunakan kutukanku. Bentar,
jadi babi ya? Dan sekarang aku terjebak dengan kondisi terluka dan gak bisa kemana-mana. Kapan ya kutukan ini berakhir? Aku lapar. Clara, kamu di mana Clara? Aduh, gara-gara dikejar babi sama lapar, aku jadi nggak sadar kalau si Clara hilang. Tapi kok bisa lepas ya? Perasaan udah aku ikat kenceng deh. Jangan-jangan Duh, kalau bukan karena siluman, aku pasti udah mati karena luka tembak. Tapi kayaknya aku tetap bakal mati karena kelaparan. Duh, Ustadz Kemal. Suara udah mulai habis. Gawat, aku jadi babi sekarang. Alhamdulillah, sudah makanan. Kok Pak Ustadz bilang mau makanan? Jangan-jangan Bismillah. Maaf ya, tapi aku kelaparan. badanku. Kayak ada yang aneh. Rasanya kayak kenal wajah daging babi yang gue makan deh. Clara, daging babi yang gue makan itu kamu? Aku balik. Kutukanku hilang kah? Pak Ustadz, tadi makan aku. Kok Pak Ustadz makan babi? Dalam Islam, kalau nyawa kita sudah terancam, hal haram pun boleh dimakan. Ini udah darurat, Clara. Kita udah puasa beberapa hari. Terus, kita terjebak di hutan. Apa berarti ini aku bebas? Kamu orang terakhir yang aku kasih daging babi sesuai syaratnya dukun itu. Kalau soal itu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, setelah ini, kamu harus bertobat. Kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah, kutukan sudah lepas. Maafin aku Clara. Saudaraku si dukun Arab itu ternyata cuma memanfaatkan kamu untuk ajaran sesat. Syukurlah orang taat agama yang makan daging babinya, Ustadz Kemal, jadi nggak timbul fitnah. Sudahlah Bimo. Yang penting sekarang, semua baik-baik saja. Lain kali, perbaiki watak dan hati kalian. Ingat, jangan suka menjelekkan dan dendam lagi. Oke?